mabuk. Guru tersebut mendapat hukuman Saya kehilangan. kampret. Loh. Jangan marah-marah. Mau tahu cara agar kamu tidak marah-marah? Bagaimana? Mau tahu? Ya. Yakin? Yakin. Serius yakin? Iya bangke, banyak omong kamu. Serius. Santai. Caranya adalah Minum. Saya ini serius. Saya sedang tidak bercanda. Saya sumpah dengan air suci ini hidup kita akan abadi. Dengan air suci ini semuanya ada di hati. Dengan air suci ini nama ibuku adalah mabuk bajingan. Jadi apa yang saya dapatkan dari mulut besarmu itu? Tidak ada kan? Saya masih kesal saja sekarang. Karena sesuatu apa yang saya baca dari tadi tidak dapat saya cerna sebenarnya karena kamu. Saya tidak fokus dan ditambah lagi kamu dengan keadaan mabuk. Setan. saya tahu kamu kesal dengan saya. Gara-gara saya mabuk kan? Itu kan kamu sudah tahu. Karena kamu mabuk dan ditambah lagi dengan kamu berisik. Maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak percaya dengan kata-katamu. Apalagi kata maaf yang keluar dari mulutmu itu. Dan satu lagi, jangan pernah menggonggong lagi di hadapan saya. Kau paham itu? Kepala beritanya guru memukuli para santri karena tidak diberi jatah. Anak dari guru tersebut mendadak mabuk sampai meninggal. Waduh, parah nih, parah. Saya jadi teringat apa yang pernah dikatakan oleh perempuan itu. Andai saja itu tidak terjadi, mungkin hidup saya tidak akan seperti ini. Lah, apa hubungannya? Kamu kan bukan seorang guru. Bodoh, tolol, idiot. Si wanita tua itu pernah bercerita kepada saya. Katanya ketika ia masih berumah tangga, ia pernah baku hantam dengan suaminya. Entah mengapa dan bagaimana, akhirnya ia jatuh miskin seperti ini sekarang. Dan saya telah merasakan penderitaan itu sejak saya masih kecil. Iya, dan kini saya mulai sadar. Mungkin saja saya tinggal bersama wanita tua itu karena sebuah hutang. Saya tidak tahu apa-apa tentang hutang. Dan saya selalu memikirkan tentang pria yang meninggalkan wanita tua itu. Dasar, pria itu tidak bertanggung jawab. Ngomong-ngomong, kamu juga sama seperti pria itu. Pria yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati kamu kalau bicara ya. Iya kan? Saya tahu itu.
apa? Apa masalahnya? Masalahnya di kamu. Kamu dinasihati bukan berarti kamu dibenci. Itu namanya kamu disayang. Tahu apa kamu tentang saya? Ya, saya tahu. Karena saya telah merasakan cinta dan kasih. Saya juga pernah meninggalkan perempuan. Perempuan itu sungguh goblok. Goblok, goblok. Apanya yang lucu? Kita juga sama seperti pria dalam dongeng wanita tua itu. Pria yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Penyesalan saya telah hilang di saat saya tahu maksud perempuan itu. Beberapa tahun lalu kami menikah. Hentikan! Saya muak mendengar ceritamu tentang uang dan hutang karena demi seorang wanita. Bersetan dengan masa lalumu. Ngomong kosong denganmu. Saya juga muak. Kemana saya harus pergi? Sialan. Ibu, banyak cara di luar sana agar kita bisa hidup lebih baik, Ibu. Banyak cara di luar sana agar kita bisa hidup lebih bahagia, Ibu. Tapi itu semua rasanya sangat sulit, Ibu. Mas, hei Mas, bangun. Ada apa dengan Mas? Ayo kita pulang.
ini memang sudah malam, tapi tidak untuk saat ini. Malam adalah waktu yang tepat dan ada yang ingin kubicarakan kepadamu, Nurma. Apa? Apa yang mau dibicarakan? Sungguh, Kang mau membantu saya. Tapi, apa tidak merepotkan jika saya membutuhkannya sekarang? Ya, tidak usah sungkan. Terima saja, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Kang? Itu sebelum kamu menjadi milik si Randi, kamu harus menjadi milik saya, Nurma. Maksud Kang apa? Ayolah, Nurma. Tapi, Kang, Sebentar saja. susah. Zaman sekarang nyari uang cuma buat minum aja. Kok susah ya? Emang susahnya di mana? Saya biasa saja. Memangnya kamu itu ada kerjaan apa? Biasa aja. Dasar miskin. Sadar diri. Kita ini sama
kasih. Sarannya itu bikin kaget aja. Saya ini lagi mikir, mending kalian berdua bantu dah saya mikir. Nah, gini. Gini dah, ibu pedagang, coba ya Anda cari pekerjaan di toko-toko kecil yang di pinggir jalan. Masuknya kan cuma pakai ijazah SD ya, pasti langsung diterima. Dan kesempatan, kalau sudah jadi pegawai toko yang bermodal ijazah bungkus kacang, ambil uangnya di laci, lalu gelapkan dia. Gak ada yang tahu. Lagian juga toko mana mau itu uang yang mereka punya. Begitu kan yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, lulus SD langsung bekerja. Kayak saya ini. Nggak betul. Jadi cepat bayar utangmu. Jangan main slot aja kerjanya. Gimana bisa sukses? Hati-hati loh teman slot. Kamu ajak sana jadi pegawai toko, terus korupsi uang pembeli. Daripada ngurus sampah yang gak jelas kayak gitu, gak jelas apanya. Nih uang hasil dari sampah-sampah masyarakat seperti kalian. Nih, sisa slot kemarin malam demi mencerdaskan di depan bangsa. Baru aja bayar utang, udah ambil lagi. Budaya mutang. Ya jelas mutang dari budaya kami, termasuk negeri ini. Gimana mendapat pekerjaan? Kalau kita saja sebagai orang lokal malah ditepikan, justru mereka yang didahulukan. Orang-orang yang berada. Iya bener. Bahkan di tempat saya, gajinya kecil. Sedangkan orang yang entah dari mana asalnya itu dapat gaji besar. Padahal kan sudah jelas saya ini yang orang lokal. Ya, kita coba minta kabar aja. Nasib orang pikiran. Udah miskin, susah makan, jadi kurus. Yang penting kita sudah menyukseskan program diet pemerintah sampai kurus. Ibu-ibu, ini bahasa apa sih? Mukanya tegang bener dari tadi. Ya kak, dua makhluk itu tuh. Nih ya, si makhluk itu punya utang sama saya 4.500. Udah. Nggak usah disebut. Kebetulan saya ini ada sedikit rezeki. Mungkin bisa dibuat bayar mereka. Wih, hebat kamu Randi. Masih muda sudah bisa cari uang. Ya karena tubuh saya sehat, Bu. Saya pakai buat kerja demi keluarga. Nah, kebetulan saya ini ada buah-buah sisa kemarin. Jadi bisa dibagi buat yang lain. Widih, rezeki nih. Gimana kamu dapat buah ini? Mana masih seger lagi. Ya kerja lah kayak si Randi. Kerja banget. Kira kita nggak bisa dapat uang apa? Males lama-lama di sini. Dasar nggak ada rasa syukur. Bukannya bayar hutang malah main slot. Udah, saya pergi dulu. Terima kasih ya Randi. Bu, kopinya 1. Nih, minum ya. Nak, kamu kemarin dari mana saja? Kenapa pulang sangat larut? Buat apa, Bu? Ibu tidak perlu tahu. Nak, ibu khawatir sekali akan keselamatanmu dan kesehatanmu. Ibu jangan terlalu khawatir. Jika itu terjadi,
Randi tidak bebas, Bu. Sekarang kamu kemana pagi ini? Ya salah Bu, kerja. Duit. Mak, Syukurlah, ibu bahagia. Ini, ibu ada bawakan bekal untukmu. sudah Bu. Randi sudah makan. Randi mau pergi dulu. Randi, tunggu nak. Duduk dulu Bu. Tunggu sebentar. Ini diminum dulu. Terima kasih, Bu. Begitulah anak muda Bu. Terkadang di depan kita mereka tidak ramah rupanya. Tapi di belakang dia pasti memiliki kasih sayang yang tinggi. Apalagi ya Randi, anak tunggal, laki-laki pula. Iya, saya juga tahu. Tapi saya juga lelah. Apa maunya Randi? Di rumah memang sangat pendiam dan marah-marah terus. Tapi Bu tidak perlu khawatir. Mungkin Randi itu lagi malu Bu. Malu apanya? Padahal kami satu atap. Saya tidak tahu ia merasa nyamannya di mana. Tapi Bu tidak perlu khawatir. Anak ibu si Randi itu ya orangnya pekerja keras dan juga ramah sama warga. Syukur dia dapat pekerjaan Bu. Iya, pekerjaan. Cuman dengan itu belum mencukupi kebutuhan kami. Asalkan si Randi dapat pekerjaan dan sekarang saya juga harus bekerja di rumah besar itu. Sudah, istirahat saja dulu di sini. Kamu jangan terlalu mengkhawatirkan saya. Saya kan juga manusia. Tunggu sebentar Bu. Tunggu ya. Ini ada makanan buat ibu makan nanti malam. Tidak usah repot-repot. Sudah, terima saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak ya. Oh iya, jangan cepat tutup. Kasihan, nanti dagangan gak ada yang beli. Biar cepat dapat uangnya. Iya, hati-hati di jalan ya Bu. Terima kasih juga atas nasihatnya. Pagi ini masih saja sepi ya? Apa mereka sudah muak hidup miskin di tempat ini? Udahlah.
Marina? Marina? Siapa kamu? Jangan pura-pura tolol dan lupa seperti perempuan tua pada umumnya. Wajar kamu lupa. Sudah 20 tahun lamanya kita tidak pernah berjumpa. Sudah 20 tahun kita tidak pernah berjumpa. Siapa kamu sebenarnya? Sebelumnya kita pernah terlibat dalam suatu masalah, dan lebih tepatnya tentang hutang. Tunggu. Kamu... Tidak usah menebak terlalu lama. Ini saya Ebo. Apa tujuanmu kemari, Mas? Sudah jelas tujuan saya kemari. Saya ingin mengambil apa yang saya miliki. Kamu sudah gila ya? Saya sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Pasti nggak punya apa-apa, Mar. Waktu itu semua hak milik saya sudah kamu ambil semuanya. Mas, 20 tahun sudah berlalu. Saya kini sendirian dengan bocah laki-laki itu. Dan itu semua sudah berlalu, Mas. Saya tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan keluarga dan orang tua juga sudah tidak ada, Mas. Hei, kamu kira saya juga tidak apa-apa? Saya juga tidak memiliki orang tua sama sepertimu. Bahkan saya tidak tahu seperti apa wujud orang tua saya. Iya, tapi itu semua sudah berlalu, Mas. Dan sesuatu yang milik kamu itu sudah menjadi milik kita bersama. Jika itu milik kita bersama, mengapa kamu melakukan hal yang sangat kejam kepada saya? Seakan-akan kamu kabur dari masalah kita, Mar. Iya, saya tahu itu masalah kita. Hanya saja, saya tidak tahu harus berbuat apa. Kedua orang tua saya lah yang berusaha agar saya jauh darimu, Mas. Tapi tetap kamu sangat kejam, Mar. Bukan! Kamulah yang kejam. Jika waktu itu kamu baik-baik saja, mengapa orang tua saya memisahkan saya dari Mas? Karena dari keluargamu lah kamu telah menunjukkan sesuatu yang kejam kepada saya. Saya hanya kerja, Mar. Kerja demi kehidupan kita. Waktu itu hanya sebuah salah paham, Mar. Salah paham. Jika itu semua salah paham, lalu mengapa kamu diam saja di hadapan orang tua saya? Karena sebelum saya dilahirkan, saya sudah kesepian, Mar. Saya tidak memiliki apa-apa. Mas, apa gara-gara itu Mas ingin mengambil kembali apa yang Mas miliki? Iya, mungkin sebagai gantinya kamu bisa ikut hidup bersama saya, Mar. Pergi dari tempat ini. Jika kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan, lalu mengapa kamu harus datang mengambilnya kembali? Padahal milik saya tidak seberapa dari Mas. Mar, saya memiliki alasan untuk menemuimu. Jadi, apa alasan Mas menemui saya? Mar, percayalah, saya masih menyimpan rasa kasih yang telah hilang. Rasa kasih saya telah hilang, Mar. Sungguh, sudah 20 tahun kamu meninggalkan saya, Mas. Jika kamu masih mencintai saya, mengapa kamu selalu menghilang dari kehidupan saya? Karena saya takut, Marina. Saya takut karena kedua orang tuamu. Dan setelah saya mengetahui kedua orang tuamu telah tiada, saya mencoba untuk mendekatimu lagi, Mar. Dan sekarang saya menjadi laki-laki bajingan.
Lebih tepatnya, seorang ayah bajingan. Mas, maaf telah membuatmu menyesal. Mar, maafkan saya telah membuatmu seperti ini. Ibu sedang apa di sini? Wajah ibu basah begitu. Nak, apa kamu pernah memikirkan perempuan selain ibu? Dan jika kamu diberi dua pilihan, apa kamu akan memilih perempuan itu? Atau perempuan yang sudah tua ini? Maksud ibu? Ibu hanya memastikan Jika untuk masa depan, Randi tentu memilih perempuan itu, Bu. Karena sudah pasti, Randi akan hidup bersamanya lebih lama. Sedangkan jika Randi memilih perempuan tua, sudah banyak kenangan hangat bersamanya, Bu. pantas lelaki itu berkata seperti apa yang kamu katakan, Nak. Lelaki? Lelaki siapa yang ibu maksud? Seperti apa yang kamu katakan? Iya, lebih memilih perempuan yang ia cintai. Apa yang maksud ibu katakan? Karena dia masih mencintai ibu, Randi. Tidak mungkin, Bu. Lelaki yang selama ini Randi cari dan menyakiti perasaan ibu, kan? Ibu minta maaf telah membuat dirimu seperti ini. Ini sangat jauh dari apa yang ibu katakan kepadamu dulu. Ini hanya sebuah salah paham. Salah paham? Salah paham apa, Bu? Ibu sudah menceritakan kepada Rani bagaimana rasa sakit ibu tinggal ayah entah kemana perginya. Tidak sepantasnya ibu mengatakan ini sebuah salah paham. Apa karena ibu bertemu dengan lelaki bajingan itu lalu ibu melakukannya? Dia masih memiliki alasan mengapa ia berani menemui ibu. Ini karena kesalahpahaman kakek nenekmu yang menilai ayahmu terlalu buruk. Tapi bagaimana cara ibu mempertanggungjawabkan kata-kata ibu ketika Randi masih kecil dan tidak tahu apa-apa? Tidak sepantasnya ibu mengatakan ini sebuah salah paham. Randi kecewa, Bu.
berkata dengan jujur. Tapi memangnya apa yang pernah saya katakan? Apa benar, Mas? Mas benar-benar suka sama saya? Sebenarnya apa yang kamu ingin katakan, Nurma? Saya hanya ingin mengatakan itu, Mas. Nurma, dari ribuan wanita, hanya kamulah yang dapat menciptakan kasih yang mendalam di hati saya. Dan kini saya benar-benar mencintaimu, Nurma. Saya juga mencintaimu, Mas. Tenang saja, Nurma. Saya akan melengkapi rasa kesepianmu itu. Tapi, Mas, ada sesuatu yang belum saya katakan lagi. Tapi apa lagi? Saya sungguh berdosa, Mas. Maaf. Dosa? Dosa apa, Nurma? Tapi kamu jangan marah, Mas. Saya lelah. Tenang saja. Ceritakan semuanya kepada saya. Memangnya ada apa? Saya hamil, Mas. Hamil? Nurma, bercandamu itu tidak lucu. Kamu selalu saja seperti itu. Oh iya, bagaimana jika saya antarkan pulang? Ayolah, Nurma. Mas, kali ini saya tidak berbohong, Mas. Nurma, bercandamu itu tidak lucu. Tidak ada buktinya. Ini, Mas, buktinya. Nurma, ini benar-benar keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan, Nurma. Mas, saya tahu salah, Mas. Tapi saya ingin melihat Mas bahagia. Karena Mas baik kepada saya. Mas juga selalu membela saya. Cuman tidak ada pilihan lain selain ini, Mas. Saya malu dan tidak bisa berbuat apa-apa karena kebaikan Mas. Tapi saya juga masih mencintaimu, Mas. Cinta. Cinta katamu, Nurma. Saya sudah kecewa apa yang saya lihat sekarang. Dari ribuan wanita hanya kamulah dapat menciptakan kasih mendalam di hati saya. Dan kini kau kemari dan mengatakan, apa jika saya tidak tahu harus berbuat apa? Mas, dari jauh hari juga saya sudah menyukaimu. Hanya saja saya menunggu dirimu, Mas. Ini semua adalah pilihan, tapi saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Siapa orang itu? Kang Ebo, Bukan. Maksud saya kalian telah berhutang tanggung jawab atas apa yang telah kalian perbuat terhadap diri saya sebenarnya. Mas, maaf. Kepada kamu, Nurma. Tinggal nih. Bo, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Justru apa yang kamu lakukan? Saya melakukan apa yang telah kamu perbuat terhadap diri saya sebenarnya. Kamu telah menghamili Nurma, kan? Hamil. Jika kamu tahu, saya dan Nurma saling mencintai. Lalu mengapa kamu melakukan semua ini? Parah kamu, Ebo. Hentikan kalian! Rani, dia itu adalah ayahmu. Ayah, si Ebo pemabuk sialan ini adalah ayah saya. Tidak mungkin.
Dan apa yang sebenarnya ibu pikirkan? Ibu telah merasakan penderitaan itu sejak lama. Dan ibu ingin menerima lelaki bajingan ini. Begitu saja. Orang tuamu mengajarkanmu. Kamu lebih mementingkan rumah daripada ibumu. Dasar lelaki bajingan. Ah! 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 Kan, Nurma! 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 Apa yang kamu lakukan, Andi? Ibu! Apa yang telah kamu lakukan, lelaki bajingan? Apa yang telah kamu perbuat? Ah! 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 Apa yang telah saya perbuat? Apa yang telah saya lakukan? Semuanya telah pergi. Ibu! 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 Ibu jangan pergi tinggalkan Randi. Kini Randi kesepian, Ibu. Nanti Randi telah hilang. Ibu! Ibu! Cinta yang pudar, rindu pelukanmu, kehangatan jiwa. Kasih